Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Emi Indra. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengisi e-raport. Pertama-tama kita masuk ke link yang sudah diberikan oleh kurikulum. Nah, di saya ini yang diberikan alamatnya, maka ini saya copy ke tab baru. Biasa juga kita akan diberikan link yang tinggal diklik. Ini saya tinggal enter. Kemudian masuk ke sini, nama pengguna. Yang pertama itu muncul adalah nama pengguna. Nama pengguna itu biasanya menggunakan NIP kita. Ini sudah ada NIP saya, tinggal saya ketik. Kemudian kata sandi itu kata sandi yang secara umum itu 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita pilih kurikulum sekolah. Kita pilih kurikulum sekolah. Ini ada 2013, ada paket, ada 2013 SKS, ada KTSP. Kita menggunakan paket, maka klik paket. Kemudian pilih level pengguna. Ya tentu guru kan. Kita klik guru. Kemudian ini genap. Ya, karena yang kita buat genap atau ganjil tinggal kita pilih. Kemudian kita klik masuk. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya. Ini tampilan kelas kita. Nah, pertama-tama ini dashboard namanya. Pertama-tama kita akan buka ini karena sebagian saya sudah kerja Bapak Ibu. Jadi kita buka di dashboard, ini dashboard. Pertama-tama yang kita buat langkah awal adalah merencanakan penilaian. Ini Bapak Ibu, kita buka ini rencana penilaian. Kita klik ini. Kemudian kita rencanakan dulu penilaian pengetahuan. Oh ya, sorry. Yang pertama kita buka adalah data kompetensi dasar. Kita lihat dulu. Kita mengajar misalnya di kelas 7. Kita lihat dulu KD kita, mata pelajaran, kita masukkan dulu mata pelajaran kita, pendidikan agama Islam. Nah, ini akan muncul Bapak Ibu. Kita akan lihat di sini semua. Ini mulai dari kelas 7. Kelas 7, ini semua ada. Ini. Nah, di sini yang terutama kita lihat Bapak Ibu, ini terkadang di KD yang muncul di sini itu ada yang semester 1 dia tampil semester 2. Ada semester 2 tampil semester 1. Nah, itu yang perlu kita tahu. Jadi, sebelum kita masuk di e-raport, yang pertama kita tahu dulu KD-KD apa yang kita ajarkan di semester itu. Nah, ini kan ini yang semester 1, ini masih banyak di sini. Ini masih banyak di sini. Masih banyak di sini sampai ini yang sampai kelas 9 semua ada di sini. Seterusnya kalau misalnya ini kita lihat semua dulu di sini KD-KD-nya. Nah, kalau misalnya ada yang tidak sesuai, maka di sini Bapak Ibu ini ada tulisan edit data kompetensi, tinggal kita klik. Nah, akan muncul Bapak Ibu seperti ini. Muncul seperti ini. Misalnya ini di spiritual kelas 7 semester 1 terbiasa membaca Al-Qur'an. Ini semester 1 atau semester 2. Nah, kalau misalnya ini semester 2 Bapak Ibu, setelah kita tahu KD kita, tinggal kita ganti ini semester 2. Ya. Tinggal begitu Bapak Ibu. Kemudian ini nanti statusnya tidak aktif karena semester 1. Nanti kalau misalnya dia semester 1 kita mengajar di semester 1, tinggal kita lihatkan dia aktif. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, tinggal lihat betul KD-KD yang kita ajarkan di semester itu. Ini semester 1 semua, semester 2 yang ini.
misalnya kita mengajar di kelas 7 ini Bapak Ibu, menghayati perjuangan dan kepribadian Al-Khulafaur Rasyidin, ini pasti semester 2. Nah, biasanya ini muncul semester 1, kita tinggal ganti Bapak Ibu, tinggal kita ganti. Ini memang sudah semester 2. Begitupun di sini. Jadi kalau dia tadi Bapak Ibu, coba kita lihat. Ini semester 1 ini tidak aktif karena sudah lewat kan. Nah, kita akan lihat, perbandingkan. Ini semester 2. Ini kan semester 1, ini semester 2, maka di sini aktif. Kalau kita mengklik di awal tadi itu kita mengisinya untuk semester genap, begitu Bapak Ibu. Nah, setelah sudah fix di KD-nya, maka kita masuk ke perencanaan penilaian. Nah, di perencanaan penilaian di sini Bapak Ibu merencanakan nilai pengetahuan, nilai keterampilan, spiritual, sosial, PTS, PAS. Kita masuk ke perencanaan penilaian pengetahuan. Nah, kita pilih lagi mata pelajaran kelas yang kita mau ajar. Jadi nanti Bapak Ibu, karena ini kan sinkron dengan admin di sekolah, jadi dia sudah tahu si ibu ini, si bapak ini mengajar di kelas-kelas berapa, maka otomatis akan muncul di sini Bapak Ibu. Ketika kita mengklik mata pelajaran kita, misalnya saya mau di ini dulu yang saya isi, kelas 7 Dewa Ruci, maka saya klik Dewa Ruci, kita ambil lagi mata pelajaran apa ya, kemudian jumlah penilaiannya kita lihat. Nah, jumlah penilaian di sini Bapak Ibu adalah KD-nya, jumlah KD yang kita ajarkan. Misalnya kalau di semester ini kita mengajar 7 KD, maka kita pilihnya 7, kita pilih 7. Nah, seperti itu, kita akan pilih 7 KD-nya, maka tinggal kita pilih ini. Tinggal kita klik ini. Seperti itu. Kemudian tinggal kita klik. Ya, muncul semua. Nah, muncul semua seperti ini Bapak Ibu, tinggal kita tentukan lagi di KD penilaian pertama itu. Jadi muncul dia 7 kali nih Bapak Ibu, dia akan muncul 7 kali. Nah, ini 7 penilaian, maksudnya 7 kali penilaian karena kita ada 7 KD. Nah, ini. Nah, kita mulai dari penilaian pertama. Penilaian pertama itu ini memahami Quran sesuai KD, urutan KD di silabus Bapak Ibu ya. Memahami Quran ini nah ini Bapak Ibu kita pilih. Ini pengetahuannya penilaian pertama, apa kita mau tes tulis, lisan, penugasan. Nah, ini kan ada sudah tersusun di RPP kita kan Bapak Ibu. Teknik penilaian di KD ini apa? Nah, misalnya di KD di di RPP kita itu tes tulis, maka kita tinggal pilih tes tulis. Begitupun penilaian kedua, kita lihat RPP kita kembali, apakah lisan, penugasan. Kita lihat lagi penilaian ketiganya, kita sesuaikan dengan RPP kita. Kemudian ini, seterusnya. Kemudian 6, penilaian 6, kita scroll saja begini Bapak Ibu. Penilaian 7, ini karena kita 7 KD. Kalau 5 KD berarti tinggal 5 di situ Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kita akan centang satu persatu. Kita centang di sini, kemudian yang ini di sini, ini KD. Jadi kita lihatkan KD-nya dengan penilaiannya Bapak Ibu. Ini di sini, kemudian ini yang di sini, kita centang begini. Ini di sini. Nah, setelah itu Bapak Ibu, di bawah ini ada simpan. Kita simpan. Ya, kemudian kita oke. Kita oke. Nah,
kita tunggu Bapak Ibu. Kita oke lagi di sini. Ini jadi kerja begini itu tergantung jaringan. Tergantung kekuatan jaringan. Nah, selanjutnya kita rencanakan lagi keterampilan. Pilih kelasnya, kelas berapa, kemudian mapelnya apa, kemudian jumlah penilaiannya berapa. Nah, Bapak Ibu, untuk yang agama Islam itu di keterampilan itu pada KD Al-Quran itu ada 3 KD. Ada 3 KD sehingga pada perencanaan penilaian kita akan membuatnya tetap 7 KD. Di pengetahuan tadi kan 7, maka di keterampilan juga 7. Kenapa 7? Nanti di KD di KD Al-Quran itu di KD Al-Quran itu kan 3 KD, tetap 3 KD, tapi kita buatnya dalam satu ulangan harian. Maka tetap kita masukkan di sini 7. Kita tunggu. Nah, ini Bapak Ibu yang saya maksud tadi. Nah, ini kan di KD Al-Quran membaca, menghafal, menyajikan. Nah, ini ada 3 KD kan. Jadi sebenarnya itu jadi 9 KD kita. Tapi ini 1 KD kan biasanya kita buatnya 1 kali ulangan harian. 1 kali ulangan dalam 1 KD. Maka itu bisa diakali supaya jangan terlalu banyak mengisi kelipatan ulangan penilaian harian. Maka kalau saya tinggal kasih begini. Oh ya, lupa ini dulu. Nah, di KD ini membaca Al-Quran ini, membaca itu pastikan praktek. Maka kita klik praktek. Terus kedua, ini iman menyajikan contoh perilaku cerminan iman kepada malaikat. Itu KD kedua. Maka sekali lagi saya mengatakan kita kembali ke sini, kita kembali ke RPP kita. Di RPP kita itu KD itu kita kasih penilaian apa, maka itulah yang akan kita masukkan. Itu yang akan kita klikkan di sini. Di sini misalnya project, di RPP kita project. Kemudian berarti ini tinggal kita centang Bapak Ibu ya. Ini 1 kali ulangan harian, penilaian harian. Kemudian ini di sini sekarang menyajikan makna patuh pada orang tua dan guru. Itu teknik penilaian kita di sini. Teknik penilaian kita. Jadi petakan memang Bapak Ibu ya. Sebelum membuka ini saya saya menghimbau untuk, kalau saya itu saya tuliskan di kertas memang. KD ini saya kasih ulangan ini karena sesuai dengan RPP saya. Maka untuk hormat pada orang tua di RPP saya itu saya menggunakan produk. Produknya apa? Saya buatkan puisi misalnya, mereka membuatkan puisi misalnya. Nah, kemudian penilaian keempat. Penilaian keempat itu praktek sholat Jumat. Jelas pasti praktek karena KD-nya menuntut praktek. Maka di sini. Kemudian selanjutnya mempraktekkan sholat jamak qashar. Di penilaian 5 itu praktek juga. Ini jamak qashar kita tandai. Terus penilaian ke-6. Penilaian ke-6 materinya adalah, KD-nya adalah menyajikan strategi perjuangan Nabi di Madinah. Maka KD-nya itu teknik penilaiannya saya kasih project, di RPP saya project. Kemudian kita centang lagi di sini. Kemudian menyajikan strategi perjuangan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu saya project juga. Saya kasih project juga. Di RPP saya seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu teknik penilaiannya sekali lagi saya sampaikan. Di sini Bapak Ibu teknik penilaiannya itu kembali ke RPP kita. Ketika kita membuat RPP kita buat kita memilih teknik penilaian apa, maka disinilah dimasukkan di sini Bapak Ibu. Setelah selesai semuanya, kemudian kita simpan. Ya, kemudian kita oke. Nah,
kita masuk lagi nih Bapak Ibu, penilaian keterampilan spiritual. Di spiritual Bapak Ibu, ya, kita pilih kelas. Tadi Dewa Ruci. Jadi per kelas kita buat seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian mapelnya saya. Nah, ini KD-nya membaca Al-Qur'an. Nah, kita kan kalau agama kan titik tolaknya itu di spiritual. Kalau saya itu mencentangnya semua seperti ini Bapak Ibu. Saya centang semua ini. Kemudian ini saya centang semua, berdoa, menjalankan ibadah. Nah, kalau mapel lain boleh memilih yang mana dipilih. Kalau kita sebagai mapel agama itu memang titik tolaknya itu ada di spiritual. Kita simpan Bapak Ibu. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya ke sosial. Kita pilih lagi kelasnya, kelas mana? Saya pilih Dewa Ruci, mapelnya apa? Nah, ini Bapak Ibu yang untuk sosial itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita pilih semua saja. Berperilaku disiplin, berperilaku hormat, ini sesuai dengan KD-KD kita Bapak Ibu. Meneladani perilaku. Nah, ini butir kok KD-nya ini kan Bapak Ibu. Nah, ini butir sikap sosialnya, jujur. Ya, kemudian disiplin, kemudian bertanggung jawab, terus santun, percaya diri, dan peduli. Nah, itu yang akan kita tanamkan ke siswa. Kita klik simpan. Kemudian klik lagi OK. Kita klik lagi OK. Ya, sekarang bobotnya, bobot PH, PTS dan PAS, ini Bapak Ibu bobot. Jadi di sini di perencanaan penilaian semua diisi Bapak Ibu. Kita bobot PH, PT. Nah, kemudian kita pilih kelas, mapelnya. Nah, bobotnya ini sudah sudah langsung ada di situ Bapak Ibu, tinggal nanti kita klik simpan. Jadi penilaian hariannya bobotnya 2 kali, PTS-nya 1 kali, pasnya 1 kali. Ini sesuai rumus Bapak Ibu, tinggal kita simpan Bapak Ibu. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Untuk satu kelas, itu untuk satu kelas. Selanjutnya kalau misalnya kita mengajar beberapa kelas, maka kita buat lagi untuk kelas berikutnya. Tinggal kita klik lagi seperti tadi. Kelas apa lagi yang kita ajar. Nah, itu begitu Bapak Ibu ya. Saya cuma contohkan untuk satu kelas. Selanjutnya, kita kembali lagi ke dashboard. Kalau sudah kita rencanakan seperti itu Bapak Ibu, maka di sini itu akan tertulis. Nah, ini belum muncul, belum diinput karena memang belum kita masukkan nilai. Pasnya belum diinput. Ini semua. Nanti kalau sudah Bapak Ibu akan kelihatan seperti ini, hijau-hijau semua. Sudah input, sudah kirim, sudah proses dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sekarang langkah selanjutnya kita mau mengisi nilai. Mengisi nilai itu ada 2 cara. Pertama adalah kita bisa langsung input data dan nilai. Kita tinggal klik di sini Bapak Ibu. Misalnya kita mau input adalah nilai pengetahuan. Tinggal pilih kelas apa Dewa Ruci, mata pelajaran apa. Tinggal kita pilih. Penilaiannya apa. Nah, penilaian harian 1, 2, 3, 4. Nah, misalnya penilaian harian 1. Nah, maka muncul di sini. Kita bisa ketikkan di sini Bapak Ibu. Itu cara yang pertama. Tapi menurut saya ini repot Bapak Ibu. Bapak Ibu akan bolak-balik mengetiknya. Nah, ada cara yang kedua Bapak Ibu dengan cara mendownload format impor. Jadi caranya ini yang kita klik. Yang kita klik itu adalah download format impor. Itu yang kita klik. Nggak usah ini. Kalau saya mau yang simple, kalau ada yang simple kenapa harus mau cari yang repot-repot? Kita klik ini Bapak Ibu, download itu tadi. Nah, di sini Bapak Ibu pilih lagi kelasnya Dewa Ruci. Mapelnya apa? Pendidikan Agama Islam. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang akan kita ambil formatnya.
format nilai harian pengetahuan. Maka yang kita klik yang ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemudian kita klik format download format kosong. Nah, kita tunggu. Dia akan muncul di sini nanti Bapak Ibu. Dia akan muncul di sini. Tinggal kita buka. Kita klik buka. Kita tunggu. Nah, ini kita klik ini enable editing. Ya. Kemudian kita pilih lagi file. Kemudian kita pilih save as. Ini Bapak Ibu di atas ini. Jadi tadi file, kemudian kita pilih save as, kita klik. Nah, dia akan minta nanti kita mau save as-nya di mana. Nah, ini Dewa Ruci Bapak Ibu. Saya save as-nya misalnya saya taruh di download dulu, atau nanti Bapak Ibu sebelumnya itu buat memang foldernya. Buat folder. Misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Saya punya folder di sini Eraport ini, Eraport. Nah, ini ada Bapak Ibu. Ini ada, tinggal kita pilih yang mana di sini. Ya. Misalnya pengetahuan. Jadi kita bisa buatkan ini kan yang saya download pengetahuan, masukkan semua di sini. Ya, masukkan di sini. Kita tinggal save. Dia akan tersimpan seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu mengisi nilainya di sini Bapak Ibu. Tinggal kita nanti import. Nah, tinggal kita nanti kirim ke aplikasinya. Tinggal kita tutup lagi Bapak Ibu. Selanjutnya kita ini lagi. Kita download lagi. Download untuk keterampilan. Kita klik lagi nih Bapak Ibu. Kita tunggu. Nah, ini Bapak Ibu akan muncul. Kita tinggal buka. Kita tunggu. Kita klik enable editing. Kemudian file. Kita klik file. Kemudian save as. Setelah save as, kita menuju ke tempat yang tadi Bapak Ibu ya. Jadi satukan filenya Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu nanti tidak kerepotan. Misalnya di keterampilan, saya masukkan lagi di sini keterampilan. Ya, kita tinggal tutup ini Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat di sana. Setelah itu, ini penilaian sikap spiritual, tinggal download. Kita tunggu. Jadi untuk kelas berikutnya kita buat lagi seperti ini Bapak Ibu. Kalau mengajar 8 kelas ya, maka akan melakukan seperti ini untuk 8 kelas. Kemudian enable, kemudian file, kemudian save as. Save as, kita masukkan lagi di folder yang sudah kita siapkan. Ya. Kita masukkan di apa tadi itu ya. Spiritual ya. Ya, ini spiritual. Ini karena sudah ada di sana, Bapak Ibu bisa tuliskan di spiritual. Ya, tinggal masuk. Setelah itu kita tutup lagi. Sekarang format nilai sikap sosial lagi. Sosial, kita tunggu dia akan mendownload di sini. Selanjutnya kita akan buka. Kita buka. Enable, kemudian file, kita klik file, kemudian save as. Setelah save as, ini sosial ya, tinggal kita save. Ini karena saya sudah ada di sana, jadi saya kasih kode lagi 1 biar diterima. Kemudian kita masuk ke folder kita Bapak Ibu, sosial. Sosial tinggal kita masukkan di sini. Ya, kita tutup lagi. Tinggal ini nilai PTS dan PAS. Kita download. Kita tunggu prosesnya di sini. Selesai, tinggal kita klik buka.
tinggal klik buka. Ini kita enable, kemudian file, kemudian save as, kemudian kita ke folder kita yang kita buat, raport ke sosial, PTS ya, PTS dan PAS. Kita masukkan ini dua ruci ya. Sudah selesai Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita ke folder. Ini jangan biar dulu ini. Kalau sudah itu misalnya bisa kita tutup dulu karena kita mau menilai, kita tutup saja dulu ini. Nanti tinggal kita impor nilai. Nah, nanti kita kembali ke folder kita. Folder tempat penyimpanan tadi, raport. Kemudian pengetahuannya. Pengetahuan ini tadi Bapak Ibu Dewa Ruci. Ya, tinggal kita buka. Nah, ini Bapak Ibu. Oh, ini yang sudah ada nilainya yang saya sudah isi. Ini Dewa Ruci. Nah, ini Bapak Ibu. Ini nilainya sudah ada di sini. Ini yang kosong yang sudah kita download tadi Bapak Ibu ya. Nah, di sini tinggal kita mengisi Bapak Ibu. Tinggal mengisi nilainya. Kan ini tadi perencanaan penilaian kita 7 KD kan Bapak Ibu, maka ini 7 kali kelipatan Bapak Ibu. Ini 1. Ini kan pertama Akaila. Kita akan lihat dia akan 7 kali tampil itu Bapak Ibu. Raura, Denisa. Nah, ini Akaila 2. Maka ke bawah itu mana sudah? Ini 3 Akaila. Nah, 7 kali Bapak Ibu, 7 kali berturut-turut, kelipatan 7 kali ini Bapak Ibu. Kita mengisi tergantung KD yang kita ajarkan, perencanaan penilaiannya. Jadi ini Bapak Ibu terdownload itu sesuai dengan perencanaan penilaian kita. Maka kita tinggal isi nilainya di sini Bapak Ibu. Lihatlah daftar nilai manual kita. Misalnya si Kaila kita kasih 80 misalnya 85. Terus kita lihat lagi di rapor waktu penilaian hariannya pertamanya dia berapa? 87. Seterusnya begitu Bu, Bapak Ibu, 87. Terus kita tinggal lihat daftar penilaian kita. Misalnya ini semua Bapak Ibu ya. Ya. Ini sampai di, jadi 7 kali kita membuatnya begini Bapak Ibu, tinggal kita lihat di daftar hadir kita, daftar nilai kita, daftar penilaian kita sampai ini. Nah, itu sudah satu penilaian itu Bapak Ibu, sudah 1 kali penilaian. Maka penilaian harian kedua lagi, KD kedua lagi kita tulis lagi sampai ke bawah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Saya memberikan teknik yang mudah Bapak Ibu. Nah, di daftar nilai harian manual kita kan Bapak Ibu, kita sudah menentukan setelah mengisi penilaian harian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti kemudian rata-ratanya kan ada kan Bapak Ibu, rata-ratanya ada. Kemudian nanti masukkan ada penilaian tengah semesternya, sudah ada juga di situ di daftar nilai manual kita Bapak Ibu. Kemudian sudah ada penilaian semesternya, jadi ada rata-rata penilaian harian, kemudian ada PTS, kemudian ada PAS penilaian akhir semester. Kita sudah hitung dan sudah ada nilai terakhir di situ Bapak Ibu. Nah, kalau saya Bapak Ibu, saya ambil yang simpelnya. Setelah saya kerja, saya rata-ratakan semua di daftar penilaian manual saya hitung di laptop, ada formatnya memang, maka sudah keluar nilai totalnya nanti yang masuk di rapor. Nah, saya Bapak Ibu tinggal, misalnya si Akaila, setelah saya jumlah dan saya rata-ratakan semuanya sesuai dengan rumusnya, tetap saya berhitungnya di laptop. Maka si Akaila ini nanti untuk nilai semesternya itu 85 misalnya. Maka Bapak Ibu di sini saya tinggal tuliskan 85, semuanya ini 1 kali saja. 1 kali penilaian itu maksud saya.
Jadi kita ambil ini nilai sesuai dengan yang di penilaian manual kita di daftar nilai kita. Kalau saya Bapak Ibu tinggal saya copy ini Bapak Ibu sampai di anak nomor yang terakhir, tinggal kita Ctrl C, maka selanjutnya tinggal saya paste, kemudian paste, Ctrl V, paste, ya tinggal paste. Seterusnya begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak lagi harus cari nilai harian pertamanya berapa, nilai harian keduanya berapa, sampai 7 kali loh Bapak Ibu mengisi kalau KD kita 7. Ya, sudah selesai Bapak Ibu. Nah, yang penting kan kita sudah hitung semuanya dari nilai rata-rata hariannya, kemudian PTS-nya, kemudian pasnya. Jadi ini yang kita masukkan di sini, ini sudah tinggal nilai raportnya Bapak Ibu. Nah, seperti itu kalau yang saya lakukan supaya gampang. Selanjutnya setelah kita nilai itu Bapak Ibu, setelah pengetahuan, sekarang kita ke keterampilannya. Di keterampilan Bapak Ibu, saya juga buat seperti itu. Jadi setelah menilai semua nilai keterampilannya, rata-rata ulangan hariannya berapa, kemudian PTS-nya di keterampilan PTS-nya berapa. Nah, sudah tinggal saya masukkan di sini. Ambil nilainya yang sudah di daftar nilai manual, misalnya dapat 90, 87, 88 dan seterusnya ya. Kita sudah lihat misalnya di daftar nilai kita. Ya. Sampai di siswa yang terakhir. Saskia. Nah, sudah sampai di sini Saskia karena Akila kan mulai dari Akaila, di atas ini juga Akaila, maka saya tinggal copy ini Bapak Ibu. Tinggal ini copy, blok, Ctrl C, tinggal paste. Ctrl V, kita tinggal Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, ya sudah Bapak Ibu, sudah selesai. Jadi tidak repot Bapak Ibu, tetapi sebelumnya memang sudah kita clearkan di daftar nilai manual kita Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Begitupun selanjutnya, ini sudah keterampilan, sekarang spiritual. Spiritualnya ya, spiritual. Nah, spiritual Bapak Ibu kan ada di jurnal kita. Si anak ini nilainya berapa? Kalau misalnya jadi kalau 3 itu baik, ini Bapak Ibu ada tulisannya. Kalau 4 itu sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Nah, anak-anak kita kan banyak di baik. Jadi tinggal begini, misalnya 3 misalnya Bapak Ibu ya. Ini lihat di jurnal Bapak Ibu, penilaian jurnalnya, baik jurnal spiritual maupun sosial. Nah, sudah sampai di situ. Nah, tinggal kita blok lagi seperti tadi Bapak Ibu, tinggal kita blok. Kita blok, Ctrl C, ke bawah lagi Ctrl V, ke bawah lagi Ctrl V. Soalnya kalau Bapak Ibu mau isi satu-satu, aduh, capek. Apalagi kalau kita mengajar sampai 8 kelas. Kalau kita agama kan minimal 24 jam, 8 kali 3 berarti kita harus mengajar 8 kelas. Maka Bapak Ibu begini saja. Tekniknya itu seperti ini saja. Nanti kan ini yang langsung masuk ke raport. Maka sekali lagi saya katakan, kita sudah matangkan memang di daftar penilaian manual kita Bapak Ibu. Si anak ini kita mau kasih berapa. Jadi ketika bekerja di e-raport, kita tidak susah-susah lagi Bapak Ibu. Tinggal copy paste. Tinggal satu kita nilai 1 kali. Kemudian itu yang kita copy paste. Seperti itu Bapak Ibu. Ini bayangkan Bapak Ibu, ini banyak berapa kelipatan ini kita nih kalau kita mau tulis satu-satu.
maka akan bisa mengerjakannya berhari-hari. Nah, ini satu kelas Bapak Ibu menurut saya tidak ada lamanya dikerja ini. Nah, ini spiritualnya Bapak Ibu ya. Sekarang kita mau jadi setelah selesai itu, ini save Bapak Ibu ya, saya tulis tidak save tadi itu karena sudah ada. Kemudian sosialnya. Nah, kita isi lagi sosial seperti tadi Bapak Ibu. Ya. Tinggal kita blok, ya kita isi dulu, misalnya baik semua. Kalau ada yang baik sekali, tinggal Bapak Ibu masukkan nilai 4. Ya. Begitu seterusnya Bapak Ibu ya, tinggal blok, kemudian paste, tinggal blok, paste. Ya, saya tidak save karena sudah ada memang yang saya buat Bapak Ibu. Kemudian penilaian tengah semesternya, PTS-nya. Nah, PTS-nya Bapak Ibu, kalau saya yang kosong ini, saya tinggal ambil di nilai pengetahuannya. Jadi ini PTS tinggal, kalau saya Bapak Ibu tinggal ambil di nilai. Boleh juga sih Bapak Ibu menuliskan satu persatu, tapi kan di raport bukan raport, di daftar penilaian harian kita kan sudah kita hitung semua nilai akhirnya berapa, maka masukkanlah di sini PTS-nya berapa Bapak Ibu, masukkan nilainya, kemudian penilaian akhir semesternya berapa. Nah, kalau saya tadi kan memang saya sudah hitung, saya sudah nilai akhir mulai rata-rata penilaian harian, PTS pas nanti menghasilkan nilai akhir, maka saya tinggal isi di sini Bapak Ibu supaya nanti di nilai semesternya sama dengan itu. Nah, tinggal isi ini Bapak Ibu PTS-nya berapa, pasnya berapa. Kalau saya ambil nilai pengetahuannya, copy sini, paste, copy di sana, paste di sini, paste di sini. Maka nilai yang kita inginkan ke siswa itu langsung keluar itu nilainya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, setelah selesai Bapak Ibu semuanya itu, sudah selesai semuanya, saya mau praktekkan mengimpor ini nilai yang saya sudah isi Bapak Ibu ya. Yang tadi itu cuma contoh, ini saya sudah isi. Jadi ini sudah ada semua nilainya. Ya, jadi semua kelas Bapak Ibu kita buat seperti itu. Nah, kembali ke ini. Kita kembali ke aplikasi, kita kembali ke dashboard dulu. Nah, sekarang Bapak Ibu ini kan kita mau sudah masukkan nilainya, import nilai siswa. Kita tinggal klik import nilai siswa. Mulai dari import nilai pengetahuan, keterampilan, kemudian spiritual, sosial, PAS yang sudah kita download tadi. Kita mulai dari pengetahuan. Ya, tinggal kita klik itu Bapak Ibu. Pilih file, pilih ini, klik ini, pilih file. Ini pilih file. Kita ambil filenya. Nah, makanya tadi Bapak Ibu buatkan folder-folder Bapak Ibu ya, supaya tidak kerepotan kita nanti. Kalau saya buatnya seperti di semester genap, jadi ada kelas-kelas, semua kelas yang saya ajar saya sudah buatkan. Jadi ada foldernya semester genap. Nah, ini kan kelas 9 sudah selesai saya buat, tinggal ini kelas 7. Nah, yang tadi itu kan kita mulai dari sini Bapak Ibu ya. Kita mulai yang kita klik tadi kan pengetahuan, yang di bawah ini kan pengetahuan, maka kita cari pengetahuan. Ini pengetahuan, tinggal ambil pengetahuan, klik pengetahuan, kemudian open. Ya, sudah masuk pengetahuan. Sekarang tinggal upload data nilai. Upload data nilai, kita lihat. Nah, ini nilai-nilai yang kita sudah tuliskan semua Bapak Ibu tadi. Ini semua. Maka setelah itu Bapak Ibu, jadi ada 2 di sini, simpan data dan nilai, di atas juga ada. Jadi terserah Bapak Ibu mau klik mana, simpan data dan nilai. Kita tunggu. Nah, kita oke lagi. Nah, selanjutnya keterampilan. Tinggal kita klik keterampilan, pilih file, kemudian cari keterampilan. Tadi ini di atas keterampilan, tadi pengetahuan, ini Bapak Ibu ini keterampilan. Kita tinggal klik itu, baru kita open, baru kita upload data nilai. Upload data nilai sudah masuk semua, kita tinggal simpan data nilai. Simpan data nilai, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kita ke spiritual. Kita spiritual, kemudian pilih file. Dia akan mencari,
ini saya spiritual ini. Jadi di sini Bapak Ibu ya, lihat ini spiritual. Jangan tersalah, kita spiritual, kemudian kita open. Kemudian kita upload data nilai. Kita upload data nilai, sudah masuk, sudah ini semua tadi, back, tinggal kita simpan data nilai. Kita tunggu. Tinggal klik OK. Ya, sekarang sosial. Tinggal pilih file. Kemudian cari yang ada sosialnya, nilai sosialnya. Kemudian kita open. Kemudian kita upload data nilai. Kemudian sudah masuk semua, tinggal simpan data nilai. Kemudian kita klik OK. Kemudian nilai PTS dan PAS. Tinggal kita pilih file. Kemudian kita cari di sini PTS PAS, tinggal klik, kita open. Kemudian kita upload data nilai. Nah, sudah semua, tinggal simpan data nilai. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Sekarang kita ke dashboard lagi Bapak Ibu. Kita buka dashboard lagi. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah hijau kan ini Bapak Ibu, sudah diinput, tapi belum dikirim. Nah, sekarang kita cari lagi. Kalau mau lihat Bapak Ibu, boleh klik ini, lihat pengolahan nilai, pengetahuan. Misalnya kita mau lihat Bapak Ibu ya, sebelum kita kirim mata pelajaran. Ya, kita lihat. Kita tunggu. Jadi ini tergantung jaringan. Nah, ini Bapak Ibu kan kelihatan semua di sini nilainya. Ini pengetahuan tadi kan per KD-nya ini Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini sudah kita lihat. Sekarang kita mau ke dashboard dulu. Kita kembali dulu ke dashboard. Kita mau kirim lagi sudah Bapak Ibu. Nah, sekarang di sini Bapak Ibu, kirim nilai akhir. Ini kan belum terkirim. Di sini Bapak Ibu, di sini belum di sini kirim nilai belum terkirim. Maka di sini Bapak Ibu, ini kirim nilai akhir. Kirim nilai akhir, tinggal kita klik ini Bapak Ibu. Ini kirim nilai, ini lagi kirim nilai akhir. Ya, pilih kelas. Mapel. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini semua nilainya tadi. Ini baik-baik. Jadi semua sudah mulai dari pengetahuan, keterampilan, spiritual, sosial, ini sudah ada semua Bapak Ibu. Ini ada KKM-nya, semua sudah ada di sini. Tinggal Bapak Ibu di sini kirim nilai akhir. Ya, tinggal kita klik kirim nilai akhir. Oke. Ya. Setelah kita kirim, kita ke dashboard lagi. Jadi kalau Bapak Ibu berapa kelas, terus tinggal pilih lagi. Nah, ini Bapak Ibu sudah tidak merah lagi. Sudah kirim. Tinggal Bapak Ibu ini proses deskripsi. Jadi proses deskripsi siswa ini tinggal pilih Bapak Ibu. Ini proses deskripsi siswa, klik itu Bapak Ibu. Ya, tinggal pilih kelas. Mapel apa? Nah, ini kita lihat deskripsinya. Di bawahnya di sini Bapak Ibu tinggal simpan. Kita tinggal OK. Kita tunggu. Nah, kita kembali lagi ke dashboard. Nah, sudah kan Bapak Ibu, tidak ada lagi yang merah. Jadi kalau sudah begini Bapak Ibu sudah terkirim, ini sudah otomatis masuk di wali kelas. Di ledger wali kelas ini sudah masuk Bapak Ibu. Sudah selesai Bapak Ibu. Nah, seperti itu prosesnya. Nanti kalau misalnya kita mengajar berapa kelas, kita mulai lagi Bapak Ibu, rencanakan penilaiannya seperti tadi. Kalau KD-nya kan yang penting sudah, kalau misalnya kita paralel, satu kali saja kita lihat KD-nya. Kecuali kalau kita mengajar lagi di jenjang kelas berikutnya yang lain, misalnya mengajar kelas 7, 8, maka lihat lagi di KD-nya untuk kelas 8. Nah,
Ini jadi mulai lagi untuk kelas berikutnya perencanaan penilaian, habis itu kita download format, isi daftar isi nilainya, kemudian impor. Nah, seperti tadi prosesnya Bapak Ibu. Nah, simple kan Bapak Ibu? Yang penting kalau menurut saya e-rapor itu sangat gampang. Asalkan kita punya data yang real di daftar nilai manual. Nah, seperti itu Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.